hasratku, rinduku memuji. Bapak Ibu yang terkasih, salah satu hal-hal yang sulit dalam keimanan kita sebagai orang Kristen, sering sekali kepada kita dilontarkan pertanyaan yang demikian. Pertanyaannya adalah begini, di manakah Yesus usia setelah 12 tahun sampai usia sebelum 30 tahun? Bahkan ada orang yang mengatakan kalau ada ayatnya, saya berani mengatakan saya akan beginilah, sesuatu hal yang terlalu sulit bagi dia untuk melakukan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, hal itu juga sering membuat kita terlalu kaku dan tidak mengerti bagaimana harus memberikan jawab. Dan mungkin dalam pikiran kita, oh iya ya, Tuhan Yesus di mana dari usia 13 sampai 30 tahun. Sebelum saya mulai menjawab pertanyaan ini, ada juga pertanyaan dari saya. Pertanyaannya begini, saya mau katakan tidak ada itu mobil. Kok tidak ada mobil? Iya, di mana ayatnya? Sebenarnya pertanyaan itu sama. Kenapa tidak ditulis di mana Tuhan Yesus usia 13 sampai 30 tahun. Nah, seperti itu kira-kira. Sebenarnya itu hal-hal yang tidak penting. Saya akan bacakan satu ayat bagi kita ya, bahwa itu memang tidak penting. Dalam Yohanes pasal yang terakhir, yaitu pasal yang 21, ayat yang ke-25. Penulis menuliskan begini, masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Ada satu bagian lagi di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa ada bagian-bagian yang ditulis untuk kita, tetapi tidak semuanya ditulis untuk kita. Apa yang ditulis untuk kita, apa yang tidak tertulis, itu bagian daripada Allah. Nah, saya kembali pada pertanyaan yang tadi, di mana Yesus usia 13 sampai 30 tahun. Dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16 dituliskan begini, Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, memang hal ini dituliskan dalam kapasitas dia sudah usia 30 tahun. Dia sudah menginjak usia 30 tahun dan dia sudah melayani. Tetapi sebelum itu dia di mana? Nah, di dalam ayat yang barusan kita baca disebut ia berada di Nazaret, tempat ia dibesarkan. Di usia 12 tahun itu tertulis di dalam kitab suci bahwa ia ada di dalam bait Allah. Nah, sebenarnya Tuhan Yesus di mana sih? Sebagai orang-orang Kristen, saya mau beritahukan kepada kita, Tuhan Yesus disebut sering dipanggil sebagai guru, atau bahkan dia sering dipanggil sebagai rabi. Dalam tradisi Yahudi ada jenjang-jenjang pendidikan yang mereka harus lewati, dan itu merupakan hal yang wajib. Jadi dari usia kecil sampai usia remaja, sampai usia 18-19 tahun, lalu kemudian nanti dia bisa melanjutkan pendidikan itu selama 10 tahun untuk menjadi rabi. Ya, jadi ada tahapannya. Ada tahapan yang disebut dengan bahar, kira-kira usia 12 tahun. Ada tahapan sebelumnya elal, ada tahapan yang disebut yonek, dan seterusnya. Itu ada tahapan-tahapan di mana mereka mengikuti pendidikan formal dari hukum-hukum Yahudi. Dan Yesus pun mengikuti hukum itu. Dalam Ibrani tuliskan ia telah belajar menjadi taat. Jadi apa yang dilakukannya di dalam usia sebelum dia melayani, dia hidup di dalam asuhan mereka, dan dia berada bersama-sama para pelajar lainnya. Dia belajar sebagaimana seorang yang belajar firman Tuhan, sebagai seorang Yahudi yang sejati. Ya, kira-kira lah kalau masa sekarang TK, SD, SMP kan sampai umur 18 tahun, kira-kira 19 tahun dia tamat SMA. Di Yahudi juga ada dari bayi sampai usia remaja, sampai usia menginjak dewasa, nanti dia baru selesai. Nah, seseorang boleh melanjutkan untuk menjadi fokus di situ, dan kemudian setelah tamat disebut sebagai guru atau rabi. Jadi pertanyaannya, di mana ayatnya? Nah, tidak ada ayat yang secara eksplisit mengungkap hal itu, sebagaimana fungsi yang telah kita baca tadi, bahwa itu kalau ditulis dunia ini tidak cukup untuk menuliskannya.
Tetapi kebenaran menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Rabi, di mana ia telah melewati tahapan. Setelah tahapan pelajaran-pelajaran yang umum, pendidikan-pendidikan yang umum menurut aturan formal bangsa Yahudi, dia harus masuk di dalam pendidikan. Kalau nanti sudah tamat disebut sebagai rabi, menjadi pengajar, menjadi ahli di dalam kitab. Jadi Tuhan Yesus pasti mengikuti tahapan itu. Jadi sebelum dia menjadi rabi atau yang disebut sebagai rabi, dia adalah guru, dia harus melewati tahapan ini. Jadi dia belajar selama 10 tahun. Sehingga dia disebut rabi. Rabi itu adalah dia yang telah melewati pelajaran-pelajaran itu sampai minimal 10 tahun. Jadi dia baru bisa disebut rabi. Jadi di mana dia? Ya dia belajar. Dia menjadi mahasiswa, bahkan boleh dikatakan mereka masuk dalam tempat yang khusus, atau dalam bahasa sekarang diasramakan, dalam bahasa yang dulu disebut masuk di dalam biara, di tempat pendidikannya secara khusus. Saya pernah bertemu dengan seorang guru besar dari salah satu universitas di provinsi tempat saya berada. Saya panggil dia prof, maksudnya profesor, dia seorang guru besar. Nah, guru besar itu setara dengan guru besar zaman sekarang, setara dengan rabi pada zaman itu. Jadi Tuhan Yesus itu sebenarnya sudah jadi guru besar. Itulah sebabnya dia sering dipanggil guru dan bahkan dipanggil rabi. Itu sama artinya sekarang Pak dosen atau Pak prof. Jadi ada ahli, staf ahli, dosen dari Universitas Erlangga di Surabaya. Dia seorang atasan saya juga di Kominfo. Saya panggil dia prof, maksudnya profesor. Jadi yang dipanggil profesor itu mereka-mereka yang sudah mengikuti tahapan-tahapan perkuliahan. Demikian Tuhan Yesus berada di Bait Allah dan mengikuti tahapan pelajaran. Dia berada di tempat dia dibesarkan di Nazaret. Di mana Tuhan Yesus? Ya ini jawabannya. Jadi orang-orang lain berkata, apa buktinya? Nah ini ayat yang kita baca tadi itu sudah cukup buktinya. Ya dikatakan, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Jadi di Nazaret ia dibesarkan. Itu sesuai dengan kitab suci. Lalu kenapa tidak ditulis? Tadi sudah kita jawab bahwa itu semua tidak harus ditulis. Malahan saya balik bertanya, emangnya kalau dia nggak mau tulis, emangnya kenapa? Sekalipun ini jelas-jelas ada buktinya. Orang-orang yang menentang tadi itu tidak mungkin melakukan hal itu. Karena pernyataannya itu sebenarnya memastikan bahwa dia tidak yakin. Tetapi mungkin ada sumber lain yang mengatakan bahwa Yesus setelah umur 12 tahun, dia pergi ke India untuk belajar agama lain di sana. Dengan tokoh-tokoh agama, dengan ajaran-ajaran dari tokoh agama yang besar. Saya pikir ini tidak benar, sebab kitab suci mengatakan bahwa ia dibesarkan di Nazaret. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang-orang percaya kita yakin dengan seterusnya apa yang dikatakan oleh kitab suci, bahwa Tuhan Yesus telah belajar menjadi taat, telah menjadi manusia yang dibesarkan di dalam tata cara yang normal dari bangsa Yahudi. Dan setelah tamat, ia menjadi guru dan ia melaksanakan visinya, misinya untuk karya penebusan kita. Kita sungguh bersyukur kita memiliki Tuhan yang telah menjadi manusia dan telah menebus kehidupan kita, dan kita memiliki kepastian keselamatan. Oleh karena penebusan di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus memuliakan Allah, mari kita terus menyembah Allah. Tuhan Yesus memberkati kita.